Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Yang dimana tugas ini menjelaskan proposal untuk mendirikan suatu perusahaan dan organisasi baru. Profil perusahaan. Di sini kami berniat untuk membangun suatu perusahaan baru yang bernama PT Amanah Sentosa dan bergerak di bidang kontraktor untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan perusahaan di dalam pengadaan barang-barang produksi. Arti nama dan logo perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan. Amanah Sentosa berharap perusahaan yang dijalankan dapat mengerjakan suatu permintaan dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan, sehingga dapat mensejahterakan antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen. Yang kedua, logo perusahaan. Garis melingkar dan telepon seluler memiliki arti berharap perusahaan dapat terhubung dan dapat diterima dengan baik oleh kalangan dan wilayah manapun, sehingga dapat bergerak dengan luas. Bentuk yang berwarna merah dan bentuk yang berwarna biru memiliki arti berharap perusahaan dapat terus berjalan seperti air yang mengalir dan berani mengambil resiko sehingga dapat berani bertanggung jawab. Visi perusahaan yang akan kami dirikan yaitu menjadi perusahaan yang mampu memimpin situasi pasar dalam kondisi apapun dengan omset yang optimal. Misi perusahaan dapat memberikan pelayanan dengan cara menyediakan kemudahan bagi konsumen, mengaplikasikan art of work dalam menghadapi pesaing atau kompetitor, juga dalam bekerja sama dengannya, serta mampu tampil sebagai usaha dengan penuh profesionalitas yang pantas. Dan berikut adalah struktur organisasi perusahaan yang akan kami dirikan. Yang pertama terdiri dari direktur, wakil direktur, bendahara, sekretaris, kepala bagian marketing, dan kepala bagian operasional. Flow business process. Memiliki tahapan yang pertama adalah input. Bagian marketing yang terdiri dari pertama melakukan riset, yang kedua menentukan segmen pelanggan, yang ketiga mengajukan penawaran, yang keempat negosiasi harga. Dan langkah selanjutnya adalah proses. Proses yang dimiliki oleh direktur yang pertama menyetujui atau tindak laporan orderan yang masuk dari bagian marketing, dan bendahara yang pertama membuat laporan keuangan, dan pada sekretaris yang pertama membuat laporan perihal orderan beserta surat jalan operasional. Dan langkah selanjutnya yaitu adalah output. Di bagian operasional, yang pertama menerima surat jalan yang sudah disetujui oleh direktur, yang kedua melakukan pengecekan alat dan bahan, yang ketiga menjalankan operasional sesuai orderan. Core process. Yang pertama adalah order dan bertahap kepada distribusi, dan tahapan selanjutnya adalah customer. Market analysis yang kami lakukan. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Dalam segmentasi, perusahaan kami mentarget customer perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur,
Yang kedua, positioning dalam perusahaan kami memberikan rasa puas dan menjaga kepercayaan kepada customer. Kami selalu memberikan pelayanan kinerja semaksimal mungkin dari segi waktu maupun quality barang yang akan diberikan kepada customer. Dan analisis SWOT yang telah kami analisa, yang pertama adalah strength, kekuatan pada perusahaan kami. Yang pertama adalah selalu memberikan pelayanan tepat dan cepat. Yang kedua, mempunyai jaringan supplier yang memiliki produk-produk yang terbaik, tepat, dan berkualitas. Yang ketiga, memiliki tim kerja yang profesional dalam bidangnya. Yang keempat, memiliki aset peralatan dan teknologi yang memadai. Yang terakhir, mudah membangun kepercayaan dan loyalitas kepada customer maupun supplier. Weakness, kelemahan pada perusahaan kami. Yang pertama, memiliki SDM yang sedikit. Yang kedua, tidak mempunyai hasil produk sendiri. Yang ketiga, margin alias profit yang didapat tergolong kecil. Opportunities, peluang pada perusahaan ini memiliki biaya produksi yang kecil karena biaya produksi sudah disediakan oleh produsen. Dan yang kedua, produk tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, selalu menyediakan produk yang diperlukan oleh customer. Threats atau ancaman bagi perusahaan kami. Yang pertama, banyak pesaing bisnis yang memiliki kualitas jasa dan ketepatan waktu maupun produk yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, terlambatnya barang dari produsen jika customer memerlukan barang tertentu atau urgent. Kultur organisasi atau budaya pada perusahaan kami. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah jujur. Kepentingan teknologi dan informasi untuk perusahaan kami. Yang pertama, sebagai akses informasi dan penyebaran informasi sebagai sarana pemasaran produk melalui internet atau website dinilai lebih mudah, murah, dan tepat sasaran. Yang kedua, pemesanan produk lebih efisien karena dapat diakses melalui email. Yang ketiga, fasilitas yang sudah terkomputerisasi di segi administrasi dan pelayanan. Inovasi yang kami kembangkan. Yang pertama, mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan jumlah, waktu, dan kualitas yang dibutuhkan. Yang nomor 2, mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang tepat. Yang ketiga, memastikan mendapatkan layanan terbaik bagi supplier. Yang terakhir adalah mengidentifikasi supplier berkualitas dan inovatif. Saran untuk perusahaan kami, sebagai wirausahaan yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami, agar para konsumen dan peminat puas atas SDM dan hasil produksi yang kami buat. Karena apabila kualitas tidak selalu kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan tidak akan berdiri lama. Kesimpulannya, hasil dari proposal di atas dapat disimpulkan, dapat kesimpulan bahwa peluang perusahaan Amanah Sentosa ini baik dari segi ide hingga sasaran pasar, memiliki prospek yang baik di dunia bisnis dan masa depan. Sekian dan terima kasih.